Hai Mister Mister semua, saya Rainer Wiramanegiri dari kelas 9B. Jadi ini merupakan video kolaborasi pas saya. Semoga Miss dan Mister dapat menilainya juga dengan baik. Kita langsung saja ke videonya. Kita manusia merupakan ciptaan Allah yang spesial dan juga indah dibanding ciptaan yang lain. Allah tentu akan terus memelihara kita dan juga memelihara kita melalui kehidupan bermasyarakat. Contohnya, melalui orang terdekat kita, yaitu keluarga kita, sahabat-sahabat dan teman kita, melalui mereka yang mengerti dan dapat menjaga kesehatan mental dan fisik, dokter, psikolog contohnya, mereka di bidang finansial, yaitu organisasi ekonomi, koperasi, dan juga mereka yang menjaga keamanan tempat tinggal kita, yaitu para tentara dan juga para polisi. Itu merupakan bukti konkret di kehidupan kita bahwa Allah itu mencintai kita dan memelihara kita. Kita sebagai manusia juga mempunyai satu panggilan khusus yang ditulis di Kejadian 1 ayat 26-28, di mana Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk penuhi bumi dan taklukkan bumi itu. Dalam arti kita sebagai manusia, keturunan Adam dan Hawa, harus memelihara bumi dan melestarikannya untuk kebaikan tempat tinggal kita dan juga untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Contoh cara memeliharanya juga dapat kita lihat dengan memakai sumber daya yang baik. Ngomong-ngomong tentang sumber daya, saya akan membahas sumber daya listrik, bagaimana perubahan sosial yang saya alami selama PJJ ini dan juga perubahan sosial yang dialami dalam bidang listrik di kehidupan manusia. Saya jujur lebih sering memakai listrik sekarang. Mengapa? Ya karena kebutuhan. Sekolah harus memakai laptop, HP, dan juga supaya nggak panas di kamar terus harus pakai AC. Oleh karena itu ya jadi sering pakai listrik boros. Itu perubahan sosial yang saya alami. Dalam kehidupan manusia dulu belum ada yang namanya lampu seperti ini, belum ada. Makanya mereka dulu pakai lilin. Setelah ditemukannya bohlam oleh Thomas Alva Edison, maka kita semua dapat menikmati manfaat dari temuannya itu, yaitu lampu. Sekarang juga banyak energi alternatif yang dihasilkan melalui barang-barang. Contohnya seperti ada teknologi LED ini yang dapat menghemat pemakaian energi listrik. Di PS ini juga saya akan membahas mengenai tape, di mana tape itu bisa menjadi energi alternatif, penghasil energi alternatif. Kita lihat apakah tape tersebut bisa benar-benar efektif atau hanya bisa menghasilkan listrik saja. Untuk mengetahui jawabannya, silakan disimak video selanjutnya. Dadah. Sebelum ke cara membuat tapenya, kita harus mengetahui dulu apa saja alat dan bahan yang digunakan. Jadi alat dan bahan yang digunakan adalah singkong, ragi, multimeter. Eits, sebentar. Multimeter di sini maksudnya sudah ada dari alatnya sendiri, itu multimeter, kabel, dan juga elektrodanya ya. Oke, lanjut. Ulekan, sendok, pencapit, kukusan, air yang bersih, saringan yang besar dan yang kecil, wadah plastik, garpu, kantong plastik, daun pisang, usahakan daun pisangnya juga sudah bersih, pisau yang tajam, kain bersih, gelas beker yang berukuran kecil saja atau gelas ukur, dan juga kompor. Dan ini adalah gambarnya. Jadi itu alat dan bahannya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuat tapenya. Jadi, langkah pertama dalam pembuatan tapenya itu yaitu kita harus kupas singkongnya sampai kulit luarnya juga dikupas. Kemudian kita bersihkan singkongnya sampai putih. Boleh dibersihkan sambil pakai air bersih ya. Kemudian kita kukus singkongnya sampai kira-kira 3/4 matang. Cara cek sudah matangnya udah atau belum itu ditusuk pakai garpu. Ketiga, kita taruh di saringan lalu kita dinginkan sampai suhu ruangan. 4. Kita ambil ragi, masukkan ke dalam plastik lalu kita hancurkan sampai raginya itu menjadi bubuk memakai ulekan. 5. Kita ambil satu wadah plastik yang ada tutupnya, kita lapisi bagian dalamnya dengan daun pisang. 6. Kita taburkan ragi dulu ke bagian dasar wadah yang sudah dilapisi oleh daun pisang. 7. Taruh singkong ke dalam wadah pelan-pelan, lalu tabur ragi ke singkong sampai raginya itu merata semua ke bagian-bagian singkongnya. Singkongnya ditaruh pakai pencapit. 8. Tutup bagian atas singkong dengan daun pisang,
Kemudian tutup wadah plastiknya, lalu bungkus wadah plastiknya dengan kain bersih. 9. Diamkan selama 2-3 hari di tempat yang bersuhu ruangan. 10. Setelah didiamkan, kita buka, ambil dari sebagian tapnya yang sudah jadi, lalu masukkan ke dalam gelas beker, lalu haluskan sampai keluar keluar alkoholnya, ada airnya. Haluskannya pakai sendok ya. 11. Kita ambil multimeter, setel ke 200 mV, kemudian taruh tembaga dan besi ke dalam gelas beker yang berisi tape tersebut. Tembaga dan besinya jangan bersentuhan. 12. Kita foto hasilnya sebanyak 3 kali. 13. Lalu dari ketiga hasil tersebut kita cari rata-ratanya berapa. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat dan juga alat dan bahannya, dan ini merupakan hasil akhir tape yang telah saya buat. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk pas kolaborasi ini, dan juga alangkah baiknya kita semua dapat menyaring perkembangan teknologi dan juga globalisasi ini, dan juga kita bisa berpikir lebih modern dan lebih maju lagi untuk perkembangan teknologi, khususnya juga di bidang energi alternatif. Saya mempunyai beberapa pesan untuk pemerintah. Semoga pemerintah dapat mengembangkan dan juga memakai teknologi-teknologi maju untuk energi-energi alternatif yang sudah bisa dipakai untuk kita para masyarakat dan juga para pelajar. Mari kita juga ikut membantu pemerintah mengembangkan teknologi seperti itu, dan juga kita memakai alat tersebut sebagai alternatif dalam pemakaian energi listrik, dan juga kita harus menghemat dalam pemakaiannya. Kita juga sebagai orang percaya dapat membantu orang lain di dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kita dapat membantu mereka dan memberi mereka teknologi yang memadai untuk kebutuhan mereka, dapat membantu mereka juga secara finansial ya berupa uang. Kemudian kita dapat mendorong dan juga menjadikan mereka supaya mereka terus mengerti tentang perkembangan globalisasi dan teknologi dunia untuk mereka juga. Dan juga yang terakhir, kita dapat memberi mereka bahan-bahan pokok untuk kehidupan mereka, contohnya makanan dan minuman. Dan itu semua penjelasan dari saya, dan terima kasih Mr.